Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan membahas Ibnu Rus. Ibnu Rus lahir di Cordoba, Spanyol pada 520 Hijriah dengan nama lengkap Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad Ahmad ibnu Rus. Di barat ia dikenal dengan nama Averroes. Beliau adalah seorang dokter, ahli hukum dan filosof paling populer pada periode perkembangan filsafat Islam. Masa remaja Ibnu Rushd. Menginjak usia remaja, ia terdorong untuk menuntut ilmu di luar lingkungan keluarga. Keinginannya itu ia realisasikan untuk berguru kepada beberapa ulama. Di antaranya ada Abu al-Aim Bashikawal. Selanjutnya ada Abu Marwan bin Masyarah, ada Abu Bakar bin Sahmun, ada Abu Ja'far bin Abdul al-Aziz. Selanjutnya ada Abdullah al-Maziri dan Abu Muhammad bin Rizki. Kecerdasannya Ibnu Rushd, Al-Hafiz mendorong dirinya untuk tidak hanya terkurung dalam disiplin ilmu fikih, ushul, dan kalam. Dan ambisinya ini ia buktikan untuk menekuni bidang kedokteran, matematika, dan juga filsafat. Untuk itulah ia berguru kepada para dokter yang saat itu paling populer. Di antaranya ada Abu Ja'far Harun at-Tazirzali dan Abu Marwan Biharbul. Ia juga berguru dalam bidang filsafat kepada Ibnu Bazah, yang dalam literatur barat dikenal dengan namanya Avin Pes. Pada tahun 1169 Masehi, Ibnu Rushd dilantik sebagai hakim di Sevilla. Kemudian karena karir hukumnya yang cemerlang membuat Ibnu Rushd dipromosikan menjadi Qadhi al-Hudad, ketua Mahkamah Agung di Cordoba pada tahun 1173 Masehi. Selain itu, ia juga dilantik sebagai dokter istana pada tahun 1182 Masehi, menggantikan Ibnu Tufail yang sudah uzur karena lanjut usia. Setelah pelantikan Ibnu Rushd, kehidupan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd terkenal di peradaban barat sebab tulisannya yang berisi tentang kritik terhadap karya-karya Aristoteles. Ibnu Rushd sempat difitnah sebagai filsuf yang sesat dan kafir, hingga membuatnya diasingkan, tepatnya di daerah Maroko. Di negeri inilah Ibnu Rushd menghabiskan sisa-sisa umurnya, hingga akhirnya wafat pada tanggal 5 Safar 595 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 11 Desember 1198 Masehi. Pengaruhnya dalam sejarah yaitu Ibnu Rushd adalah penulis yang amat produktif. Bidang-bidang ilmu yang ia bahas diantaranya filsafat, kedokteran, teori hukum, serta linguistik. Menurut penulis Prancis Ernest Renan, Ibnu Rushd menulis sedikitnya 67 buku, merupakan karya baru atau buku tafsir, termasuk 28 buku mengenai filsafat, 20 buku mengenai kedokteran, 8 buku mengenai hukum, 5 buku mengenai teologi atau akidah, 4 buku mengenai tata bahasa, dan 2 buku mengenai astronomi. Nah, yang terakhir adalah karya populer Ibnu Rushd. Yang satu adalah Al-Kulliyat fit At-Tibb. Kitab ini merupakan karya Ibnu Rushd di bidang kedokteran. Al-Kulliyat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul Collegiate. Kitab digunakan sebagai buku wajib bagi dokter-dokter Eropa selama berabad-abad. Yang kedua adalah Bidayat al-Mujtahid. Kitab soal hukum Islam ini ditulis pada 1168 Masehi. Kitab ini rangkuman sejarah mazhab
dalam hukum Islam, mendiskusikan bagaimana tiap mazhab mencapai kesimpulan masing-masing. Kitab analisa hukum Islam ini oleh para sarjana dianggap sebagai karya bercorak mazhab Maliki yang representatif. Yang ketiga adalah Tahafut at-Tahafut, kitab yang berarti keracunan atas keracunan. Ini adalah penengah dialektika pemikiran filsafat Aristoteles dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Karya ini termasuk salah satu karya berkualitas yang pernah ada dalam sejarah pemikiran Islam.